Well, hola people, konnichiwa. Begin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Oke, kali ini kita akan melanjutkan konten rakit PC, tapi sebenarnya ini lebih ke permak. Jadi kita ada segmen baru namanya permak PC. Apa itu Bang permak PC? Jadi pertama kita kenalin dulu permak PC adalah kita membeli PC yang ada di marketplace. Mau itu di marketplace hijau, oranye, merah, terserah lah. Tapi di Facebook juga ada kan. Nah, ceritanya kita baru aja beli PC build up X kantor ya, yang mana udah nggak kepake, katanya rusak, harganya 450.000. Kita nggak tahu ini yang rusak apaan, katanya emang kadang hidup kadang enggak. Nah, kemarin kan kita live streaming buat permak PC X kantor ini, dan ternyata memang port HDMI-nya sudah mulai agak-agak gimana gitu ya, karena nggak pernah diganti sejak mungkin 5 tahun yang lalu gitu loh. Pertama, kita mau lihat dulu spesifikasi PC sebelum dipermak ya, yang pas baru kita beli 450.000 itu. Kalau kalian pengen nonton lebih lengkapnya sebenarnya ada di live streamingnya sih, tapi kita recap lah biar lebih cepet gitu. Kalau misalkan PC X kantor ini kita build ulang, itu totalnya berapa gitu ya, karena nggak mungkin kalian nyari tiba-tiba dapat 450.000 karena itu hoki-hokian aja pak ya. Kalau kalian nyari di Facebook mungkin banyak, tapi speknya pasti berbeda gitu ya. Kalau kita build ulang, spesifikasinya pertama adalah motherboardnya ASRock AB350M HDV, sudah pasti susah mencari barunya, itu harga barunya 1.122.000. Terus prosesornya kita hoki banget, dapat AMD Ryzen 3 2200G, yang mana ini prosesor udah 5-6 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang cari harga secondnya itu 520.000. Terus RAM-nya dapat Tim Elite 8GB DDR4 2666 MHz single channel. Kalau beli harga barunya itu 355.000. Di sini sistemnya masih pakai hard disk, Pak. Itu WD Blue 1 TB. Kalau cari harga barunya sudah pasti kan mahal ya. Ini lebih ke harga hard disk rekondisi ya kan. Itu harganya 280.000. Terus untuk power supply-nya, karena ternyata ini PC kantor make power supply bawaan casing, jadi nggak dihitung, dan casing yang dipakai adalah Alcatraz Futura Black M3000 yang harganya 467.000, itu udah include sama power supply. Dan untuk coolernya, karena ini pakai prosesor AMD, biasanya dapat cooler gratis, jadi 0 rupiah. Dan kipasnya cuma satu ya di belakang gitu. Jadi ya PC build up yang penting hidup aja gitu ya, nggak ada VGA-nya, karena AMD Ryzen 3 2200G itu udah punya iGPU gitu. Dan pas kita hidupin, pas di live streaming, hidup pak, tapi layarnya kedip-kedip, yang artinya memang port HDMI-nya sudah agak-agak gimana gitu. Terus kita akan permak PC-nya menjadi lebih bagus lagi, tanpa harus mengorbankan komponen yang ada. Kalau yang rusak ya kita ganti gitu ya. Total modal permak PC-nya kita kasih tahu ke kalian apa aja sih yang diganti dan apa aja yang dibeli. Pertama sudah pasti kita akan upgrade RAM-nya, karena RAM-nya baru 8GB, kita tambah 8GB lagi. Tim Elite juga harganya itu 355.000 supaya jadi 16GB dual channel. Terus karena sistemnya sebelumnya masih pakai hard disk, sudah pasti kita ganti menjadi SSD, lebih tepatnya kita tambah. Jadi sistemnya yang tadinya di hard disk kita ganti ke sistem SSD. Hard disk yang ini untuk nyimpen data yang jarang diakses aja gitu loh bro. Kita pakai SSD Tim MP33 256GB, harganya itu 337.000. Ini baru semua ya. Terus untuk power supply-nya sudah pasti kita ganti, karena nih power supply bawaan casing udah dipakai hampir 5 tahun ya, jadi takut kenapa-napa gitu ya, karena kita mau upgrade VGA juga. Kita pakai first player Blackstar 450W, harganya 327.000. Dan untuk casingnya kita ganti juga. Kita pakai casing Infinity Ascalon, nih ternyata casing cukup populer karena desainnya ya oke, tapi harganya murah, cuma 310.000. Dan untuk VGA-nya bre, karena prosesornya itu cuma modal iGPU doang, jadi kita pakein GTX 1660 Super. 1660 Super itu secondnya udah murah, sekitar 1.775.000. Itu VRAM-nya 6GB dan udah GDDR6, lumayan lah. Dan dia butuh 1x8 pin power sih ya. Jadi PSU-nya ya minimal ya Blackstar lah ya. Terus untuk kipasnya biar ada airflow nih kita hidupin ya. Kipasnya RGB ya bre, karena tidak RGB tidak asik gitu loh. Kita beli 4 kipas namanya Infinity Sparkle 120mm, depan 3 buat intake, 1 buat exhaust di bagian belakang, harganya 81.000, 4 biji ya. Jadi total modal permak PC ini dari mulai RAM, SSD, casing, PSU, VGA itu sekitar 3.185.000, ditambah modal beli PC-nya tadi kan 450 ya, jadi sekitar 3,5 juta lah gitu ya. Dan ini memang agak sulit ditiru karena memang ini hoki-hokian. Siapa tahu kalian beli PC 450.000 prosesornya Core i3
Gen 3, Core i3 Gen 4 kita nggak tahu ya. Ini kita hoki banget nih di Facebook Marketplace gitu ya. Tau lah Facebook kayak gimana gitu ya. Terus mobonya kenapa nggak diganti bang? Ternyata mobonya itu masih bisa dipakai, cuma memang kedap-kedip doang gitu loh untuk HDMI-nya. Mungkin perlu dibersihin lagi. Jadi mobonya kita pakai karena kita udah upgrade ke VGA card. Nah sekarang kita masuk ke performa. Kita akan sediakan performa sebelum di-upgrade dan performa setelah di-upgrade, bre. Kita masuk ke performa sintetisnya dulu, yaitu Cinebench R15. Jadi setelah dilihat performanya, Ryzen 3 2200G itu kan punya 4 core dan 4 thread dan punya clock speed di 3,7 GHz. Setelah kita bandingkan, dia tuh lebih tinggi dari Core i5 6400 yang sama-sama 4 core 4 thread, sudah pasti lebih tinggi dari Ryzen 3 1200 dan lebih tinggi dari Core i5 Gen 3. Jadi buat teman-teman yang punya Core i5 Gen 3, ini prosesor performanya lebih tinggi, Pak. Selanjutnya kita tes buat 3D Mark. Di sini ada Time Spy dan juga Fire Strike. Kalian bisa lihat yang orange itu GTX 1660 Super dan yang biru itu Radeon Vega 8. Sudah pasti peningkatan performanya udah berapa kali lah ya. Udah 3-4 kali lipat lah dari iGPU sebelumnya gitu ya. Jadi memang nggak salah sebenarnya upgrade. Kalau misalnya kalian punya PC pakai Ryzen 3 2200G atau Ryzen 3 3200G, upgrade VGA-nya nggak apa-apa. Dan performance selanjutnya adalah performance produktivitas buat editing video di aplikasi Premiere Pro terbaru itu 2025, bre. Di sini kita bandingkan sebelum dipermak dan setelah dipermak seperti apa gitu ya. Kalau misalkan kalian masih pakai iGPU, itu tuh render time-nya di 1080p cuma beda sekitar ya 8 detik lah ya. Dan setelah di-upgrade ke 1660 Super, kita render 4K, itu ternyata lumayan berasa ya. Bedanya tuh sampai 30 detik, bre. Jadi sebenarnya kalau bisa aku bilang ini PC masih idealnya tuh di editing video 1080p aja sih. Karena ya kalau proses editing video itu adalah yang paling sering jalan adalah si prosesor. Tugasnya si GPU itu untuk render aja gitu ya. Jadi tugas akhir doang tuh VGA gitu. Tapi prosesinya tetap prosesor gitu. Jadi nggak begitu spesial juga ternyata ya pas di-upgrade ya untuk proses rendernya. Dan sekarang kita masuk ke performa gamingnya, bre. Di sini kita ada coba bandingkan ada beberapa game nih. Ada 5 game ya. Pertama kita coba lihat untuk game CS2. Kalian bisa lihat untuk performance-nya di tabel berikut. Sebelum dipermak, memang dia cuma bisa jalan di 720p doang, Pak. Dengan rata-rata di 41 FPS dan minimumnya di 29 FPS. Sudah pasti untuk grafiknya kita set di low ya. Dan udah pakai FSR di sini. Dan ketika dipermak, ditambahkan GPU di dalamnya 1660 Super, kita sudah bisa main di 1080p. Tapi sayangnya untuk performanya, aku rasa peningkatannya nggak begitu wah ya. Cuma 49 FPS. Dan minimumnya juga cuma 32 FPS. Jadi kayak nggak berasa upgrade-nya gitu. Tapi inget ya, ini dari 720p ke 1080p, bre. Dan selanjutnya game Dota 2. Nah, kalian bisa lihat tabel berikut. Kita tesnya di 1080p dan untuk grafiknya kita pasti di low. Untuk screen render quality-nya di 50%. Ini sangat mengecewakan ya. Sama-sama main di 1080p tapi peningkatannya cuma 10 FPS ya before afternya. Padahal kita udah otak-atik, udah tes ulang, sama aja, Pak ya. Nggak tahu nih kenapa ini. Jadi kayak sia-sia nih upgrade ke 1660 Super. Dan game selanjutnya adalah game Genshin Impact. Ya kalau kalian lihat di tabel berikut, kok naiknya dikit banget, Bang. Kalian lihat untuk grafik presetnya. Karena pas masih pakai Radeon Vega 8 atau iGPU bawaan prosesor, itu kita setnya cuma di lowest atau rata kiri gitu ya. Itu dapatnya di 49 FPS. Tapi bre, ketika kita permak PC-nya dan kita tambahin GPU 1660 Super, itu kita bisa main di preset highest. Jadinya di 60 FPS sudah pasti ya Genshin Impact. Terus game selanjutnya ada game God of War. Kita tesnya cuma 1 kali doang, yaitu pas udah pakai GPU. Karena pas nggak pakai GPU sudah pasti udah bisa gitu ya. Ketika kita pakein GPU 1660 Super, dia udah bisa main di 40 FPS settingan low pastinya. Ya lumayan lah kita bisa main God of War di resolusi 720p pakai GPU yang udah kita upgrade ini ya. Tapi memang masih belum memuaskan karena itu God of War tuh salah satu game AAA ya, bro ya. Dan terakhir ini kita tes game sejuta umat yaitu game Valorant. Ini harusnya sih kita ekspektasinya tinggi ya. Kalian bisa lihat di sini ketika tidak menggunakan GPU alias pakai Radeon Vega 8 doang, itu dapat 104 FPS. Dan ternyata ketika sudah dipermak dan ditambahin GPU 1660 Super, dia naiknya bukan yang 100 FPS gitu ya. Cuma naik 40 FPS doang, dari 104 FPS menjadi 141 FPS di resolusi yang sama yaitu 1080p. Dan terakhir bre, kita bakal bahas suhunya. Di sini kita cuma ada satu data yaitu suhu si prosesor. Pertama, suhu prosesornya kita cuma modal CPU bawahan prosesornya doang. Ini tuh
itu suhunya di sekitaran 67 sampai 68 derajat Celcius untuk rata-ratanya, dan TDP-nya ada di sekitaran 23 watt. Dan kita ada lihat juga untuk penggunaan dayanya. Pertama, daya sebelum dipermak pas kondisi idle tuh di 45 watt untuk sistemnya ya, sistem PC-nya. Terus kita coba nonton YouTube, dia tuh naik jadi 58 watt. Dan terakhir kita coba tes game Dota 2 ya, sebelum dipermak itu di 103 watt. Jadi bisa sampai setinggi itu juga ternyata ya untuk total seluruh PC sebelum dipermak. Dan setelah dipermak sudah ditambahin RAM-nya, ditambahin GPU-nya, idle-nya tuh naik jadi 65 watt. Terus pas kita coba untuk nonton YouTube naik jadi 80 watt karena mungkin dia udah pakai displaynya si GPU. Dan pas kita tes buat main God of War naik jadi 213 watt Bapak. Terus pas kita cek buat full load-nya jadi 233 watt. Boros juga ternyata PC ini ya setelah kita upgrade GPU-nya. Jadi masih belum seefisien itu untuk penggunaan dayanya. Mungkin kalau kalian nggak ada GPU-nya ya sudah pasti aman lah ya, karena GPU-nya sendiri ini udah 125 watt juga untuk TDP-nya. Ditambah tadi satu sistem PC 103 watt. Jadi wajar kalau bisa sampai 230-an watt gitu ya. Jadi kesimpulannya memang ada sebuah bottleneck di sini yang mana si prosesor cuma 4 core tapi dikasih GPU yang mana ini udah kelasan GPU yang mid range lah gitu ya. Kayak tadi performance productivity-nya juga tidak begitu mengagumkan ya perbedaannya. Terus performance gamingnya peningkatannya juga nggak wah banget gitu loh. Seharusnya memang ini kita harus upgrade prosesornya juga supaya makin kenceng. Tapi jadinya itu malah rakit PC baru dong, tidak permak PC. Mungkin Ryzen 3 2200G ini cocoknya kita permak dan kita ganti GPU-nya ya ke 1650 lah, bukan 1660, atau ke ya Intel Arc A320 gitu ya. A380 sorry. Jadi rasanya GTX 1660 Super di sini tidak cocok dipasangkan dengan si Ryzen 3 2200G. Tapi gimana menurut kalian untuk performance permak PC episode pertama ini? Coba komen di kolom komentar bre, karena ini kita masih baru-baru banget buat nyoba-nyoba permak PC gitu ya. Nextnya mungkin kalian ada saran atau kalian ngeliat link di toko hijau, toko oren, di Facebook Marketplace, kalian share aja linknya di kolom komentar. Bang, coba cek PC ini gimana? Ya, kita mungkin bisa beli ya kalau murah ya. Karena konten permak PC ini harus diawali dengan murahnya dulu gitu loh, bre. Dan PC-nya kita jual, harganya juga murah banget ya. Kalian bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Siapa cepat dia dapat gitu ya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi, bre. Selfie yang selaku di channel kami. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.